Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Namanya aja muslihah. Gitu. Muslihah itu terus mendapatkan gejala bahasa menjadi muslihat. Muslihat itu adalah strategi. Jadi strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Entah itu tujuan itu tersembunyi atau konkret. Nah, strategi itu sebenarnya tidak terus datang tiba-tiba. Tiba-tiba mak jegagi, nggak mungkin. Jadi yang disampaikan oleh Bu Muslihah tadi, mulai dari menghasilkan menampilkan videonya, terus kemudian diceritakan banyak narasinya tadi. Saya mencatat satu poin penting bahwa arsip itu ada konteksnya dan arsip itu adalah roh. Nah, tentu saja strategi untuk menunjukkan bahwa arsip itu ada konteksnya, ada ruhnya, itu memang betul. Mesti harus ada 3 pilarnya, ada 3 pilar eksistensinya. Ada realitas epistemologisnya gitu, ada realitas ontologisnya, dan ada realitas aksiologisnya. Nah, ketika bicara tentang epistemologi, epistemologi itu kan sumber, sarana, dan tata caranya. Bu Muslihah tadi sudah cukup menjelaskan sangat baik aspek-aspek ketiganya itu tadi. Sumbernya, sarananya, dan tata caranya. Di dalam dunia seni pun juga demikian. Jadi semua entitas apapun itu pasti ada 3 elemen yang menjadi pilar eksistensi itu. Nah, di dalam karya seni, dunia seni apapun itu tentu juga sama. Mesti memiliki aspek epistemologisnya, aspek ontologisnya, dan aspek aksiologisnya. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kita melihat karya seni itu, ya karya seni itu saja. Kita bayangkan patung Banteng Ketaton ini tadi. Banteng Ketaton ini tentu saja ketika dibuat ada konteksnya, ada dasar pikirannya, ada paradigmanya tentu. Coba bayangkan, Banteng Ketaton kalau dibuat tahun 46 ya tadi ya, 47. Konteksnya kan dengan perjuangan. Coba dibayangkan kalau andai kata itu dibuat pada tahun 2024. Wah, ceritanya lain lagi itu. Loh, Bapak Ibu bisa membayangkan, wah ini ceritanya udah ganti lagi paradigmanya. Sama-sama Banteng Ketaton. Oleh karena itu aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek paradigmatik itu penting. Nah, selama ini kita itu memang kurang mendapatkan kita ini secara nasional itu memang kurang begitu melihat bahwa arsip itu sebagai aset. Kalau kita lihat sejarahnya itu. Undang-undang tentang kearsipan ternyata baru tahun 1970 ya. Itu pun undang-undangnya ada, tapi actionnya ya enggak ada. Kalau melihat sejarahnya juga UGM lagi-lagi UGM yang menjadi pionir. Bahkan tadi saya malah baru mendapat cerita kalau ternyata Prof. Sarjito itu dokter yang punya perhatian pada seni. Bu Muslihah ceritanya cikal bakalnya isi itu dulu masih ASCII. Semula itu dipegang oleh orang-orang pertama ada orang hukum, kemudian lagi orang hukum lagi, baru dipegang dokter. Itu terjadi pergerakan yang begitu masif. Jadi SD Humardani itu dokter lulusan UGM lagi. Lulusan UGM.
Jadi yang bukan lulusan UGM jangan minder ya. Jadi lulusan UGM juga. Lah beliau memang nampaknya masih sebenarnya mendorong betul ketika ASKI itu sudah mulai sadar pentingnya penelitian-penelitian ilmiah itu. Digenjot. Kalau tidak salah beliau itu memegang ASKI tahun 70. Mulai tahun 71. Dan 71 itu mulai gerakan-gerakan pembaruan itu sudah mulai dilakukan. Puncaknya pada tahun akhir 70, 79 sampai akhir tahun 80. Sayang sekali tahun 83 beliau meninggal. Nah, pergerakan keilmuan itu begitu luar biasa. Hanya sayangnya di ujung itu yang lebih mendapatkan perhatian itu karya seninya. Bukan karya ilmiahnya. Karena memang kebetulan yang namanya akademi itu kan pendidikan yang sifatnya vokasional. Jadi saya termasuk orang yang pernah mendapatkan pendidikan vokasional di ASKI itu. Kalau saya lulusnya itu bersamaan dengan Pak Rektor, gelar saya mungkin tidak sarjana seni. Mungkin gelar saya adalah seniman karawitan. Jadi Pak Rektor itu seniman karawitan. Jadi kalau disuruh ngendang gitu, mengendang, oh itu maut Pak Rektor itu. Kendangannya maut. Jadi pukulannya itu jangan berani-berani sangat dengan Pak Rektor. Pukulannya mantap gitu. Itu jadi dari proses ini saya katakan aspek seni itu mendapatkan porsi yang besar. Kalau kita melihat proses seni itu kan tidak jauh beda dengan entitas yang lain karena seni itu juga entitas. Entitas apapun ketika itu dicipta manusia itu pasti melalui proses nalar. Proses nalar itu selalu ada 3 macam. Selalu 3, tahap nalar itu 3. Enggak cuman seni juga, berkeluarga juga begitu. Mas Jamal dulu ketemu istri akhirnya jadi istri berumah tangga itu pertama kali ya melalui 3 tahap itu. Ketemu istri, tahap pertama pengertian dulu. Membangun pengertian itu enggak mudah, lama kan? Coba, makanya ada yang pacaran sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun enggak jadi-jadi gitu. Itu karena apa? Untuk membangun pengertian. Nah, pengertian ini sebenarnya adalah bagian penting di dalam mencapai muara dari karya. Termasuk strategi tadi juga begitu. Strategi itu enggak tiba-tiba mak jegaki. Ada proses pengertian yang membangun strategi itu. Pengertiannya tentu saja strategi ini pasti ada dasar-dasar pengertiannya. Nah baru tahap berikutnya itu putusan. Kalau sudah mulai sampai pada tahap pengertian gitu diputuskan. Mas Jamal setelah ketemu calon istri waktu itu timbang-timbang ambil keputusan. Oh keputusannya oke. Oke pertama itu keputusan pertama datangi kos-kosannya gitu. Datangi kos-kosannya, digawake jajan gitu kan. Dibawai jajan gitu. Terus sampai putusan berikutnya sampai ke pelaminan itu putusannya. Nah, tahap berikutnya itu adalah penuturan. Strategi yang dijaharkan oleh Bu Muslihah tadi itu sebenarnya adalah penuturan dari pemikiran Bu Muslihah. Seniman juga demikian. Karya seni itu adalah manifestasi dari penuturan seniman. Persoalannya ketika kita melihat karya seni, dulu putusan dan pengertiannya gimana? Ini gelap ini, gelap betul. Itulah sebabnya saya sering mendorong kepada mahasiswa, teman-teman semua untuk mengatur kurikulumnya itu menggunakan alur berpikir pengertian, putusan dan penuturan itu. Karena apa? Seniman itu kalau berkarya ya yang penting karya seninya aja.
Padahal pengertian dan putusan itu sebenarnya adalah aspek filosofis yang mendasari terjadinya karya itu. Aspek filosofis yang menjadi sumber sarana dan tata cara itu. Di situ ada realitas ontologis, ada realitas hakiki yang membentuk karya seni itu. Ada paradigmanya, ada modelnya, ada konsep-konsepnya, ada nilai-nilai yang menjadi acuan berpikir, yang menjadi asumsi dasar, yang menjadi keyakinan dasar. Itu dia kembangkan oleh seniman itu. Memang kalau seniman saja ya seperti Trijoto itu ya hanya bikin patungnya saja. Tapi pengertian-pengertian dan putusan yang berkembang di dalam proses nalarnya Trijoto itu kalau Trijoto masih hidup, itu masih berupa filsafat yang tersembunyi di dalam pikiran Trijoto. Bu Muslihah punya strategi, masih punya filsafat tersembunyi di balik pikiran Bu Muslihah. Raden Saleh dengan karya lukisannya ada filsafat tersembunyi di dalam pikiran. Itulah sebabnya saya mendorong pada teman-teman semua di semua prodi itu, di semua tingkatan. Kalau sarjana itu kan akademik. Akademik itu kompetensi yang paling penting itu adalah mampu mengungkapkan pengertian-pengertian dan putusan logikanya dengan menggunakan formal writing. Dengan menggunakan formal writing itu. Nah, itulah sebabnya sarjana kita, lulusan kita itu harus mampu mengungkap filsafat tersembunyi di dalam pikirannya menjadi pengetahuan eksplisit. Jadi kalau filsafat tersembunyi itu ya pengetahuan, tapi masih pengetahuan implisit, bukan menjadi pengetahuan eksplisit. Oleh karena itu merubah pengetahuan implisit menjadi pengetahuan eksplisit itu adalah hal yang penting, hal yang paling dasar. Oleh karena itu saya berpandangan inovasi arsip seni itu kalau sebagai sumber inovasi arsip seni sebagai sumber inovasi tiada henti itu memang benar. Bahkan tadi saya sempat berpikir, oh iya ya, dalam konteks kebudayaan itu kita itu mengalami kedodoran tentang persoalan kearsipan. Setelah undang-undang pemajuan kebudayaan itu diundangkan, itu semua hampir kabupaten-kabupaten itu diminta untuk mencatat objek-objek pemajuan kebudayaan. Ternyata mereka kebingungan itu. Mereka kebingungan. Pemerintah Solo justru minta keisi. Loh, nah ini gimana kok malah isi yang diminta? Dari situ saya berpikir, oh karena di pemerintah daerah itu memang tidak ada yang concern pada arsip-arsip kebudayaan itu. Jadi saya kok jadi berpikir, oh iya ya, apa perlu ya kita itu nanti kerjasama dengan UGM membangun program studi arsip dan dokumentasi kebudayaan itu. Ini nampaknya kalau ini bisa kita kerjakan, ini penting, nanti akan bermanfaat betul dalam pengembangan untuk memfasilitasi pemerintah daerah nanti yang mencatat objek pemajuan kebudayaan. Karena bagaimanapun juga problem kita itu memang secara historis kita ini banyak yang hilang karena apa? Karena penataan arsip kita lemah. Jangan dikira pada zaman Majapahit itu kita tidak punya pengetahuan yang baik. Ternyata ada, kebetulan anak saya kuliah di Fakultas Hukum. Dia itu tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa di Majapahit itu ternyata ada buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana. Itu sudah, dan itu tertulis di dalam kitab Kota Ramanawa. Nah, dia lacak kan.
dia lacak sampai dia coba menghubungi Mas Ben Arp, profesor di Leiden itu. Kemudian dihubungkan dengan teman-temannya. Semuanya blank. Artinya apa? Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan perdata yang ada di Mojopahit selesai. Selesai. Nah, kita tidak ingin peristiwa-peristiwa kebudayaan betapapun kecilnya di daerah yang menjadi cikal bakal bergulirnya ilmu pengetahuan kelak nanti, itu hilang. Oleh karena itu arsip menjadi penting. Oleh karena itu saya berharap ini nanti kita semua bisa bekerja sama, tidak hanya ISI Surakarta dengan UGM, tapi juga dengan stakeholder lain untuk membangun sistem penataan arsip-arsip, terutama kalau ISI Surakarta sangat berkomitmen pada pengelolaan objek-objek pemajuan kebudayaan itu. Tentu saja tidak hanya seni kalau objek pemajuan kebudayaan. Dan andai kata ini bisa kita wujudkan, ini akan menjadi starting point untuk penyelamatan agenda aset-aset kebudayaan ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima